sambil nunggu teman-teman yang lain, ada 12 orang sudah masuk. Oke, kita lanjutkan sambil menunggu teman yang lainnya. Oke, tadi ya saya sampai mana? Nah, ini tentang program kerja tadi. Tadi program kerjanya adalah pada lingkungan hidup Muping. Ini musim penghujan awal. Ya, oke, bagaimana menggerakkan masyarakat ya, urus Anda yang menandur ya. Kerjasama misalnya dengan Ketua Karang Taruna, kerjasama dengan kepala desa. Ini musimnya adalah musim penghujan, apalagi ini nanti musim penghujan ini hubungannya sama timbulnya penyakit dan sebagainya, pemanis demam berdarah dan sebagainya. Oke lah, bisa melakukan adalah kegiatan-kegiatan sosial, misalnya penanaman dan sebagainya, terus memberikan himbauan, menuju perdes, mendorong ke desa untuk menentukan perdes terkait sekarang ini adalah perlindungan satwa dan sebagainya. Ya, sekarang itu kan ikan aja udah habis itu kan, ikan di sungai. Kenapa? Ya dari segi ekonomi pemerintah itu belum bisa, pemerintah Indonesia memberikan lapangan kerja dengan baik dan benar-benar, akhirnya orang itu mencari uang semampu dia dan semenak dia. Artinya ada yang seneng, yo tak rewang rekoso boleh lah, tapi ada yang mikir sing lebih penak yang mana, misalnya golek iwak dengan cara disetrum dan sebagainya, akhirnya apa iwak kisah entek, terus kemudian juga burung, konservasi burungnya sekarang burung sudah mulai langka dan sebagainya. Monggo lah nanti dari teman-teman pelestari, khususnya dari FISIP, ilmu sosial dan politik, itu yang diangkat. Mungkin nanti perdes desa, himbauan desa, terus mengajak masyarakat supaya bersama-sama peduli sama desa dan lain sebagainya. Hubungannya sama lingkungan hidup. Misalnya nanti karena rumah itu rata-rata gersang, misalnya sama-sama digerakkan ibu-ibu yang terjalin dalam komunitas yasinan itu ya, komunitas yasinan dan lain sebagainya, itu diajak untuk misalnya satu kayak kalau program-program BPKB ini sekarang udah jalan, itu kan program gerak jimpitan dan sebagainya, itu adalah menabung ya jenis itu, atau mungkin dengan cara bertanam tanaman sayur di depan rumahnya ataupun reboisasi dan sebagainya, itu programnya. Loh, itu ya. Jadi jangan ngawur dalam membuat program itu. Anak mesin mau mengajari anak-anak PAUD dan sebagainya. Kalian punya ilmu dari mana itu? Ya. Ya seharusnya kalau anak-anak PAUD itu adalah teman-teman dari PAUD itu dia punya ilmunya. Lho kok sing ngajari kalian, mosok anak-anak TK kok ajari blayer-blayer, kok ajari apa ya subrah nanti. Ya, ajari ngelas. Ya enggak seperti itu. Jadi sesuaikan dengan pakaran keilmuan kalian tadi. Tidak harus mengajar, mungkin bisa mengajak untuk penerapan teknologi seperti ini dan sebagainya itu. Gitu ya. Nah, jadi terus langkahnya apa yang harus kita lakukan? KKN itu tidak membawa program dulu, tapi kalian datang dulu, survei lokasi, ya. Di buku panduan sebenarnya kan udah ada 6 minggu ya. 6 minggu itu di minggu awal pertama adalah melakukan survei lokasi. Sudah, di saat sudah lokasi kalian punya data, kemudian dirumuskan dalam sebuah proker, gitu. Proker yang akan Anda bawa itu biasanya nanti akan disodorkan oleh pembimbing ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kalian datang ke tempat lokasi itu untuk melakukan program-program itu selama 4 minggu. Nah, setelah pulang kalian nanti tugasnya adalah mengerjakan laporannya selama kegiatan. Jadi yang dilaporkan laporan kegiatan itu. Maka yang kalau anak KKN belum survei, belum mengetahui rumahnya dan sebagainya, kok sudah ada proker, ya itu lucu. Kamu nyolong proker dari mana? Gitu. Jadi diamati dulu lokasinya itu untuk yang nanti akan dijadikan proker. Oke, ini masih ada waktu. Nah, ini beberapa kalian dimulai tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember ya. Dan ini masih ada waktu, silakan. Karena ini di tempat Anda kan nggak perlu jauh ya, kan berarti kan penggalian data 1 hari 2 hari kan sudah cukup. Gitu. Nah, terus kemudian kalau pemberdayaan bagaimana Pak cara saya harus pemberdayaan? Ngikut sama kegiatan masyarakat. Di sini ada kegiatan yasinan, nggak perlu mengumpulkan sendiri. Atau mungkin nanti ikut bersama kegiatan yang ada di desa dan lain sebagainya.
ya. Nah, jadi setelah kamu bawa surat itu ke desa izin bahwa saya akan melakukan KKN. KKN saya mandiri, berbeda dengan KKN-KKN yang berkelompok itu ya. Itu mandiri. Nah, tentukan target dan sasarannya dulu ya. Barulah dibuat proker. Itu udah. Prokernya apa? Ya sesuai dengan bidang keilmuan Anda. Ya. Ora kok terus sing apa? Misalnya teknik mesin, ngajar TPA. Lalu itu kan Anda lihat dari KKN-KKN pendahulu kamu yang ada di tempat kamu. Tuh. Oh, dulu KKN-KKN itu tempat saya enggak, kamu enggak tanya orang KKN dulu yang KKN tempat kamu itu jurusannya apa, itu kan enggak tim ataupun sendiri ya, kalau tim kan berarti memang di situ ada yang jurusannya PAI, ada jurusan PAUD, dan yang lain saja ini adalah apa, kolaborasinya gitu ya, karena ini mandiri sendiri-sendiri, karena mandiri ini hubungannya adalah dengan apa, adanya COVID-19 itu, maka Anda diberi kesempatan untuk KKN di tempat Anda sendiri, tidak dipilihkan oleh universitas untuk mengembangkan suatu desa. Jadi targetnya ya enggak harus banyak, misalnya enggak harus satu desa, enggak, ya mungkin di lingkungan Anda sendiri boleh, gitu. Misalnya di RT Anda ini banyak ini, ya berapa minimal ada target apa, itu satu bulan lah, bisa dikerjakan 1 bulan. Kalau kalian tidak bisa mengumpulkan banyak orang, ya minimal ada kelompok, yang disebut kelompok itu berapa? Ada enggak batas kelompoknya? Oh, yang dimaksud kelompok itu bisa 2 orang, berarti mungkin nanti yang saya ajarkan 2 orang dan sebagainya, ataupun sak RT lah, minimal sak RT. Kok orang-orang ini baik kalau mbok ini enggak, jangan. Ya. Oke, seperti itu. Jadi caranya enggak terus kalian lihat KKN pendahulunya itu tujuan itu ya. Nah, jadi tujuannya adalah tugas mahasiswa, tugas wajib. Kalau di luar negeri ini namanya adalah bahwa luar negeri Korea itu wajib militer dan sebagainya. Tapi kalau di sini karena Anda mahasiswa adalah tugasnya adalah wajibannya adalah karena kalian sudah menjadi menyandang nama mahasiswa, diwajibkan untuk mengabdi dalam bentuk KKN. Tapi kalau kalian tidak kuliah S1, tidak ada kewajiban seperti ini. Anak-anak SMA tidak ada kewajiban. Karena Anda menyandang loh, mahasiswa S1. Nah, S2 enggak. D3 enggak. Karena Anda memilih itu maka punya kewajiban seperti itu. Ya. Nah, itu penjelasannya. Nah, silakan kalau yang mau diskusi saya tunggu di chat ya. Nggak usah dinyalakan, nanti kalau saya dinyalakan nanti tambah kredit. Kasih waktu. Ada yang mau tanya. Ya, silakan di chat. Pilih everyone. Nah, jadi bisa melihat orang semuanya, atau pilih saya itu di chat to everyone, atau ke saya langsung kalau malu. Bisa tulis. Saya lihat program yang sudah mengajukan program anak mesin dan siapa tadi itu ya. Nanti bisa dievaluasi lagi. Jadi kalian melakukan proker, minimal harus survei dulu. Dicari masalahnya, dicari sasarannya, lokasinya dan sebagainya. Jangan membawa saya membawa ini untuk TK ini dan sebagainya. Butuh enggak? Enggak butuh kok, ngapain? Oke, silakan yang bertanya, masih saya tunggu. Nggak ada yang tanya? Kalau nggak ada yang tanya, nanti kita cukupin kan eman-eman kuota kalian. Kalau nggak ada yang bertanya, tujuannya untuk berdiskusi kan tadi. Berkalian dan diskusi. Kalau di WA, ya mungkin akan jarang saya balas karena ya di WA saya banyak sekali yang harus saya layani, jadi antri dan sebagainya. Enaknya kan kayak gini, pas ada waktu kita konsultasi dan sebagainya.
Kalau nggak ada, saya anggap kalian sudah paham nanti. Nah, silakan dilaksanakan seperti yang saya sarankan tadi. Yang pertama, survei lokasi, menggali data, gitu. Terus kemudian merumuskan datanya itu, kemudian direkap. Ini ada kurangannya ini, targetnya ini, dibuatkan sebuah proker. Setelah itu izin ke desa dengan mendownload itu ya, surat izin itu ya, yang diberikan oleh panitia, diserahkan ke desa. Ya, nanti bisa ngomong-ngomong dengan desa dengan saya. Mungkin di sana nanti desa mungkin juga akan punya ide atau minta bantuan pada Anda, kan bisa juga sebagai proker. Jadi proker nanti bukan proker yang sekali dilaksanakan terus sudah, enggak. Baik, nilai bobot proker itu bisa terlaksana selama 1 bulan, mulai mungkin tahap analisis, tahap perencanaan, tahap kegiatan, dan tahap evaluasi. Itu jadi kerjanya ada analisis mungkin, nanti ada perencanaan, tahap evaluasi, dan sebagainya. Oke, silakan yang mau tanya. Masih tak kasih waktu ya. Ini ya. Jam 10 soalnya saya ada agenda lain. Tak kasih waktu 10 menit. Oke, ada yang tanya, Pak, saya mau tanya, saya kan dari ekonomi, terus untuk prokernya kemarin sudah saya tanya Pak Lurahnya dan masih ada kekurangan pada kinerja perangkat desanya, terus minta untuk prokernya tentang pelatihan termasuk data melalui Excel, gitu Pak, bisa nggak Pak? Oke, ini ekonomi ya, jadi gini, mungkin kepala desanya kan juga belum paham juga ya, itu kan terganti kan. Oke, kalian itu bisa saja dimasukkan kayak situ di salah satu kegiatannya. Mungkin adalah tema prokernya adalah pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat desa mana, gitu. Tapi kan kamu harus punya sasaran itu juga. Ya, kegiatannya yang utama kalau itu kan request-nya Pak Kepala Desa dan bisa diselesaikan satu saja ini. Prokernya kemarin sudah saya tanya Pak Lurahnya, loh, proker jangan ditanyakan ke Pak Lurah, kan kalian kan harus analisis saja dulu kurangan pada kinerja perangkat desanya terus minta. Nah, itu mungkin kamu bisa lakukan salah satu kegiatan di dalam proker utama kamu. Karena kamu ekonomi, ya ekonomi kira-kira hubungannya dengan ekonomi apa? Gitu. Kalau administrasi dan lain sebagainya, oke lah, administrasi ekonomi mungkin kamu bisa tambahkan di situ dan lain sebagainya. Tapi kalau ini administrasi perangkat desa ya ini ya. Ini kan Excel dan lain sebagainya seharusnya adalah teman-teman dari yang bisa, ini kan teman-teman dari informatika sebenarnya yang punya kewenangan. Meskipun kalian punya sertifikat Excel dari Microsoft boleh lah, tapi secara wilayahnya adalah wilayah teman-teman informatika. Boleh kamu itu masukkan dalam sebuah kegiatan, tapi bukan proker. Jadi kegiatan dalam sebuah proker kamu. Ya, pelatihan itu kan pelatihan tidak lama itu nanti. Sekali jadi, udah. Itu ya. Itu yang tanya tentang prokernya, saya tanyakan perangkat desa dan sebagainya. Itu kalau itu yang namanya request. Proker itu yang menentukan kamu dari hasil analisa itu. Ya, sesuai dengan bidang kamu. Kamu harus jelaskan juga. Ya mungkin saya maklumi kemarin udah punya proker itu karena mungkin kamu belum punya pemahaman, belum saya
kasih bimbingan dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Tapi itu nanti bisa direvisi terkait broker bukan seperti itu. Ya. Oke, kamu lihat di buku panduan, kalau ekonomi itu bidangnya apa? Kamu targetnya siapa? Loh, ini kan orang yang bukan memberdayakan masyarakat, itu kan memberdayakan. Kamu sosial ini, sosial melatih perangkat desa. Saja dimasukkan pendidikan, tapi pendidikan di teknik informatika itu. Informatika oke, dia sudah bisa. Jadinya ini desa itu salah satunya adalah itu, teman adalah pemberdayaan perangkat desa dalam menguasai apa teknologi dan sebagainya. Itu boleh, teman-teman dari informatika itu boleh. Kalau ekonomi yo sesuai dengan keilmuan adalah di bidang ekonomi. Ekonomi yang betul jangan kelihatan ekonomi menjadi seorang wirausaha, golek duit. Soal pakar, pelatihan dan sebagainya, ini kan cacah TI. Oke, yang kedua. Oke, Ram. Oke, sudah. Terus ini, Assalamualaikum Pak, mau tanya dari fakultas mereka, fakultas informatika ini. Fakultas teknik, informatika prodi. Informatika sekarang fakultas lagi. Proker saya berkaitan dengan branding UMR dari pembuatan web dan sebagainya boleh apa ya? Boleh, nggak apa-apa ini boleh. Tapi jangan sekali saja lah. Jadi branding itu kamu jangan memberikan dia gitu. Jadi target sasaran kamu itu yang UKM itu kamu nanti latih. Jangan terus kamu nanti kok branding ini tak lebok ini anuku enggak, jangan. Ya. Jadi kamu latih mereka untuk bahwa branding alat UMKM-nya yang sudah ada itu dengan ini. Dia punya akun sendiri, kamu latih memiliki akun. Kamu latih juga adalah untuk apa? Untuk bisa mengoperasikan dan lain sebagainya itu. Orang kalau terus kamu memberikan nyoh kilo tak kayak ini, jangan. Itu namanya nggak memberdayakan kamu. Kamu podo karo bilang itu nanti. Jadi boleh seperti itu. Tapi ini kegiatan itu harus macam-macam. Mulai tahap awal itu pelatihan sosialisasi pada UMKM-nya itu. Tahap kedua adalah pelatihan ini menyiapkan infrastrukturnya dan sebagainya, pelatihan terus pendampingan ini, memasukkan ini dalam waktu 1 bulan. Oke. Terus Pak, saya jurusan teknik, kalau ngambil proker lingkungan hidup bagaimana Pak? Oke. Kalau dengan teknik bagaimana Pak? Ya. Tekniknya apa? Kira-kira. Kemudian kalau lingkungan hidup itu terapkanlah ilmumu itu untuk apa? Untuk pengembangan lingkungan hidupnya itu. Kalau kamu prokernya lingkungan hidup, teknik bercocok tanam. Apa sih kira-kira lingkungan hidupnya? Kalau lingkungan hidupnya itu adalah misalnya adalah untuk kelestarian lingkungan hidup melalui ilmu teknikmu itu boleh. Orang terus lingkungan hidup, ayo bareng-bareng nandur, ayo gerakan bareng-bareng, enggak ada seperti itu. Gitu. Oke lah, misalnya kamu teknik mesin, orang teknik mesin itu dalam lingkungan hidup peralatan yang ada di teknik mesin itu apa? Keahlian bidang teknik mesin lingkungan hidup itu apa? Misalnya, teknik mesin kan ada mata kuliah konversi energi ya. Ya, kamu latih lah misalnya orang yang punya ternak itu dikonversi energinya menjadi biogas dan lain sebagainya, difasilitasi, diberdayakan ya. Orang kamu berikan ya. Itu contohnya lingkungan hidup dan lain sebagainya. Misalnya lingkungan hidup di kamar kamu adalah banyak sampah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan keilmuan teknikmu itu bisa dikonversi untuk menjadi bahan energi dan lain sebagainya. Orang kak terus menanam bareng-bareng enggak ya? Itu salah satu kegiatan aja menanam bareng-bareng. Oke, itu ya yang dari teknik. Ada lagi? Dari Nur Laili sudah, Mas Adi sudah saya jawab, Doni Ramadan juga sudah jawab. Oke, yang lainnya silakan. Ini masih waktu 2 menit. Jam 10 saya ada jadwal yang lain.
Oke. Kalau nggak ada, ini di menit 59 karena 1 menit ke depan saya harus ada kegiatan dengan yang lainnya. Saran saya silakan mulai saat ini mulai aktivitas Anda untuk menunjang KKN. Salah satunya adalah survei lokasi, ya, survei penggalian data, kemudian tentukan broker, tanggal 1 harus sudah Anda laksanakan. Dan juga selesaikan administrasi Anda, mulai perizinan dan lain sebagainya. Ya, nanti diskusi lainnya akan kita jadwalkan apabila terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan terkait itu. Jadi kalau di WA jarang saya balas dan sebagainya, mohon dimaklumi terkait banyaknya aktivitas grup di WA itu kadang-kadang enggak terjangkau, kadang-kadang belum sempat dan sebagainya. Makanya kalau dengan model diskusi ini yang terjadwal, maka saya harus menyingkap diri untuk Anda. Ya, sekian dari saya Gary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.